bismillahirrahmanirrahim huwa ismullahi al-a'zam alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bi ajab. Ketahuilah bismillah itu tidaklah ada orang berdoa menggunakan bismillah, maka ketahuilah semua apa yang diminta akan dikabulkan. Semua yang diminta akan diberi, dan yang dia inginkan Allah akan kabulkan. Kenapa? Barokahnya bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, ismullahil a'zam wa Allah wa inna ma yustajabu laka idza qulta Allah wa laysa fi qalbika ghairuh. Dikatakan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di bismillah itu yang istimewa adalah Allah. Kapan kau ucapkan Allah sedangkan di hatimu kau kosongkan dari yang lain, pada saat itu Allah akan mengabulkan. Karena ismullah al-azam itu gak mau dicampur dengan yang lain, kosongkan hati. Makanya kalau mau doa sama Allah, makanya dikatakan siapa orang yang berdoa syaratnya itu ada 3. Hamil berdikamsu, yang musuh kosongkan hati. Wabadani kamu yang sopan badannya. Wa min ainika dari air mata, dari matamu keluar dari air mata. Kapan kau doa dengan khusyuk? Kapan kau badanmu dengan sopan santun? Kapan kau alirkan air matamu? Ini kau diribut puji, kata Allah. Saat itu kau akan temukan aku maha dekat dan maha melihat. Makanya dikatakan di akhir zaman itu doa yang paling istimewa namanya doa ul-mutar, doa yang ketekek, doa terpaksa. Kita ini kadang doanya setengah-setengah. Ya Allah kasih ya Allah, sekali ya Allah kita. Jadi mereka tuh sembur gitu. Doa itu sungguh, doa yang sekiranya kalau nggak dikabulkan kemana lagi ya? Itu namanya doa Allah. Yang ketujuh, sirrul mahabbah. Wah enak ya. Sirrul mahabbah itu bismillah itu adalah rahasia daripada cinta. Membuat semua yang ada bertekuk lutut dan kelepek-kelepek. Nah, jadi kalau ini bojomu kelepek-kelepek benturu baca bismillah 31 lagi bismillah. Terakhir innalillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sirrul mahabbah adalah bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan bahwasannya iftatahan Nuh inda rukubi safina bismillahi majreha wa mursaha. Nabi Nuh ketika naik kapal semua tenggelam, bismillah majreha wa mursaha. Kenapa Nabi Nuh ketika naik kok bismillahi majreha wa mursaha? Karena dikatakan adalah madharnya itu adalah madharun li'anal hal ina ini yaktadil ghadab. Karena Allah itu murka. Karena Allah murka, kita bacanya bismillah seperti itu, majreha wa mursaha. Makanya kalau ada orang nyembelih, oh coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cukup bismillah. Paham ya? Kayak ana wong aku sayang diperpak gitu begini. Jadi sayang. Paham ya? Makanya kalau nyembelih kata ulama di sini dikatakan wa lihada inda ba'dihi sebagian yustahabbu lidzabih fil udhiyah wa ghairiha an yaktasira ala bismillah wa la yaqul ar-rahmanir rahim. Makanya kata ulama sebagian mengatakan lek nyembelih kurban atau binatang enggak usah ngomong bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup disingkat dengan bismillah singkat. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim itu nyiksa. Karena madhar kasih dan sayangnya Allah enggak usah disebut karena dalam keadaan di situ nyembelih. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Sulaiman yang membuat ratu Balqis kelepek-kelepek karena Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya Allahumma shalli ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Dengan apa? Innahu bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab ini Ratu Balqis bisa masuk Islam dengan bismillah. Nah, dikatakan dari Islamnya
Ratu Balqis ini Nabi Sulaiman dapat 3 harta tahta wanita di zaman Ratu Balqis. Jadi istrinya Arsyuha, apa kerajaannya itu dapat tahta, dan Nabi Sulaiman ziyadah fi mulki, tambah hartanya bertambah dengan gabungnya Ratu Balqis. Makanya orang ini harta tahta wanita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ngomong wedok seneng bodoh. Jadi itu enggak waras. Allahumma Muhammad. Yang ke-8, sirrul barakah, yaitu adalah rahasia daripada keberkahan. Rahasia keberkahan. Dikatakan Allah adzama bi izzati. Allah telah bersumpah bi izzati wa jalali. Bahwasanya tidaklah seseorang mukmin menyebut nama Allah bismillah illa barakat alaih, kecuali apa? Kecuali diberikan oleh Allah barakah. Memulai sesuatu dengan bismillah. Siapa orang yang memulai sesuatu di bismillah, maka apa yang dimulai itu Allah letakkan bismillah di dalam pekerjaannya, itu barakah. Kerja baca bismillah, naik sepeda bismillah, pakai baju bismillah, buka rumah bismillah, semuanya dengan bismillah, maka apa yang dibumbui dengan bismillah Allah akan letakkan barakah. Barakah itu apa? Nambah kebaikan. Kalau di badan jadi sehat, kalau di harta sedikit terasa banyak. Makanya bojomu ben barokah, lek turu bojono bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Takut bangun kena antimu tuh. Allahumma Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ojo jaman lo aku sama bismillah si antimu sing kena. Allahumma Muhammad. Sallallahu Muhammad. La ilaha illallah. Paham ya? Jadi orang kalau ingin nomor berapa tuh ini? 9. Sudah 7 tadi. 7, 8. Yang ke-7 apa tadi? Rahasia cinta. Oh, rahasia cinta. Paham ya? Orang yang kepingin apa namanya membuat orang terpekik harus apa? Baca bismillah. Sampai dikatakan surga itu jatuh cinta kepada orang yang suka baca bismillah. Allahumma sallallahu. Dikatakan bahasanya siapa orang yang membaca apa namanya bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Maka surga tidak. Dikatakan bahasanya wala yaqra'ul mu'min, tidaklah orang itu suka membaca bismillah illa qalat lahul jannah, kecuali surga itu mengatakan Allahumma akil abdaka hadha bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, orang yang suka rajin baca bismillah itu masukkan kepada diriku, masukkan surga. Wa idza da'atil jannatu bi 'abdin istawjabatu laha, kalau sudah surga yang manggil, maka orang itu akan masuk. Bismillah, bismillah, bismillah itu penting. Paham ya? Nomor berapa sekarang? 9. Yusjilul mizan, memberatkan timbangan. Dikatakan bahasanya inna min ummati qauman, dari umatku itu ada sekelompok orang di hari kiamat. Hum minal ga'ilin bismillahirrahmanirrahim. Ini orang gak punya amalan kecuali bismillah. Hidupnya bismillah, 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 semua diisi dengan bismillah. Maka dikatakan bahwasannya fatagula hasanatuhum fil mawazin, karena bismillah ini menjadi apa? Menjadi berat. Sampai fatagulul umat terdahulu mengatakan maaf kalau mawazin umat Muhammad. Kok iso orang ini berat? Amalan di timbangannya yang menonjol cuma bismillah. Ini toh enggak banyak, 1 bismillah. Maka dikatakan bahasanya malaikat mengatakan fatabulul anbiya wal malaika kepada umat-umat terdahulu li anna ibtida' kalamihim fa alihim bi talata asma'in asma'illah. Bagaimana tidak berat karena dia ucapannya, pekerjaannya dimulai dengan 3 nama Allah yang aku. Apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nama Allah Ar-Rahman
Makanya orang kalau ingin berat timbangannya nanti mulai dengan 3 ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-10, sirrul aman, rahasia aman. Orang kalau ingin aman, gimana jalannya? Yaitu adalah baca Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahwasanya Bismillah ini Allah turunkan dulu kepada Nabi Adam. Aminat duriyati minat Adam. Kata Nabi Adam, ketika Allah memberikan kepadaku Bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Maka semua turunanku dibebaskan dari Adam. Madamu ala jiraatiyah. Kata Nabi Adam, semua anak cucuku selagi melazimi Bismillah, Allah nggak akan ngadab, nggak menurunkan adab kepada mereka. Summa rufiat, kemudian diangkat, hilang itu. Dari zaman Nabi Adam hilang Bismillah. Diturunkan lagi, wa unzilat ala Nuh sampai di zaman Nabi Nuh. Ketika di Nabi Nuh, fa umira bi qiraatiha inda rukuk. Kapal itu kan cekat. Kapalnya Nabi Nuh ini kan cekat. Biasanya kan kudu didorong dulu. Ketika sudah air mulai kapalnya cekat. Ketika di starter, apa starternya? Bismillahirrahmanirrahim. Keren, langsung kapalnya jalan. Allah turunkan Bismillah kepada Nabi Nuh, membuat permulaan kapal itu jalan. Kemudian rufiat, kemudian diangkat. Summa unzila ala Musa. Kemudian diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Ketika diturunkan kepada Nabi Allah Musa, apa? Di situ Nabi Musa diselamatkan daripada tekanan Fir'aun dan Haman dan Korun. Korun Haman tekan sama Nabi Musa. Bacaan Bismillah ini membuat Nabi Musa itu lolos dari tekanan Fir'aun, Haman dan Korun. Kemudian diturunkan di Nabi Ibrahim. Tadi seharusnya Nabi Ibrahim dulu ya, setelah Nabi Nuh Ibrahim dulu. Ketika diturunkan ke Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dipasang di ketepil, mau dilem sama Raja Namrud, mau dibakar, dibuatkan ketepil, mau dilempar ke api. Ketika itu diturunkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kasihnya Allah, sayangnya Allah, api itu pun menjadi bardan wa salamah, menjadi dingin, sejuk dan buat Nabi Ibrahim selamat. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diturunkan ke Nabi Musa. Kemudian diangkat, diturunkan di Nabi Sulaiman. Ketika diturunkan Nabi Sulaiman, maka apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika diturunkan kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman menjadi sempurna. Nabi Sulaiman itu tunduk. Jin, binatang semuanya, apa yang membuat tunduk? Nabi Sulaiman itu sebelum mengomong sesuatu merintahkan mulai Bismillahirrahmanirrahim, baru tunduk. Awan semuanya tunduk. Bahkan, kemudian rufiat diangkat, diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Diturunkan kepada Nabi Isa. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, ya ibnan Abra, wahai anak seorang gadis. Karena ibunya Siti Maryam ini kan gadis. Ya ibnan Abra, qad unzilat alaika ayatul aman. Aku telah turunkan kepada kamu sebuah ayat yang akan menjadi lambang aman kamu. Fa'akfir min qiraatiha fi qiyamik wa qudi wa dhahabi wa majid wa madjid wa sawdik wa hubudi. Kata Allah apa? Hai putranya wanita yang suci, aku berikan kepada kamu bacaan ayat yang membuat kamu aman. Maka perbanyak membaca Bismillah itu ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu pergi, ketika kamu datang, ketika kamu tertidur, ketika kamu bangun, ketika kamu naik, ketika kamu turun. Fama min mu'min yamutu fi sahifatihi Bismillahirrahmanirrahim illa a'taqallahu minan nar wa adkhalahul jannah. Maka dikatakan bahwa siapa orang yang ada di dalam lembarannya ada Bismillah tamaniya marrah, tamaniya marrah, 800 kali ada Bismillah di dalam dirinya, maka bebaskan dari api neraka dan dimasukkan oleh surga, dimasukkan kepada surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Summa rufi'at, kemudian diangkat. Ketika diangkat diberikan diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka Bismillah itu dari agungnya Al-Quran kalam Allah dimulai dengan Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Itu kan. Nah, itu tentang alhamdulillah. Saya singkat mumpung nyampe di sini kalau nggak selesai ya. Karena masih ada waktunya kita. Kemudian alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu ada beberapa catatan di sini. Ada 10. Saya singkat supaya barokah. Yang pertama, asmal ma'anil hamd. Alhamdulillah itu mengandung daripada inti pujian. Pujian yang paling bagus adalah ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Min ajma'il ibarat wa asmaliha li ma'ani sana qaul alhamdulillah. Orang kalau mau terima kasih, mau memuji Allah, kalimat yang paling istimewa itu adalah alhamdulillah. Seperti kayak cinta. Apa sih artinya cinta? Apa sih artinya cinta? Sampai dikatakan min umghi la yattafiq ala maknan wahid. Dari dalamnya cinta tidak ada orang yang sepakat bahwa arti cinta itu adalah ini. Makanya arti cinta, orang kalau ingin mengatakan rasa cinta yang paling sempurna adalah aku cinta kamu. Itu kenapa? Karena cinta adalah tidak bisa dirasakan. Karena setiap orang yang jatuh cinta, Allah berikan rasa yang tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, Allahumma qabulul hajat. Orang kalau suka baca alhamdulillah, qabul hajat. Dikatakan idza qala alhamdulillah. Dikatakan bahwasanya idza qala abdu alhamdulillah. Orang kalau mengatakan alhamdulillah, malah ada sama orang pahalanya memenuhi langit dan bumi. Wa idza qala hakanian malah ada sama isabi' ila ardi. Langit ketujuh sampai ke bumi. Tadi memenuhi langit bumi. Baca kedua kali alhamdulillah, langit ketujuh sampai bumi. Bumi ketujuh. Kalau baca 3 kali, maka Allah mengatakan sallallahu minta, aku akan kabulkan. Makanya di sini Soal Ibrahim membacanya 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, al-khair wa syarru bimajid. Bismillah, alhamdulillah, al-khair wa syarru. Bismillah, alhamdulillah, al-khair wa syarru. 3 kali. Amin. Yang ketiga, apa? Istamala ala kulli lisan. Alhamdulillah itu orang kalau memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, semua lisan ini muji sama Allah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu mengandung 3 huruf. Yang pertama huruf halki, keluar. Alhamdulillah. Kemudian apa? Kemudian min apa? Syafahiyah. Bibir. Ini kena, mulut juga gerak. Kemudian lisannya alhamdu. Lisan aja. Kalau nggak ada nggak bisa. Lisan aja. Makanya orang kalau mengatakan alhamdu, tenggorokan, bibir, lisan semuanya gerak. Dengan kalimat alhamdu semuanya bergerak untuk memuji Allah. Paham ya? Itu. Yang keempat, nala ridallah. Dikatakan innallaha la yardu an 'abdin ya'kulul akla fa yahmadullah 'alaiha wa yashrabu syarba fa yahmadullah. Allah sangat ridho kepada hambanya jika dia selesai makan, selesai minum mengatakan alhamdulillah. Yang kelima, anwa syukur. Syukur itu ada 3 macam. Bersyukur itu ada 3. Syukurnya hati, syukurnya lisan, syukurnya anggota badan. Syukur ada 3. Syukurnya hati apa? Anna ni'matul minallah. Syukurnya hati ketika hati itu merasa bahwasanya semua pemberian Allah itu, semua yang aku dapat itu milik Allah. Merasanya hati semua dari Allah, itu sudah syukur. Nabi Daud itu Allah berikan sangat istimewa ya. Nabi raja punya anak nabi dan raja. Nabi Daud itu dikasih suara yang indah. Sampai kalau baca Zabur, semua alam itu berhenti. Burung-burung, angin semuanya dengarkan suaranya Nabi Daud. Makanya bikin arah-arah pondok, lek kepingin suara enak, pingin ganteng, gua aja ini suaraku Daud, raiku
Yusuf suara berdapat raiku Yusuf ngomong malaikat gak bahaya lah. Allah Muhammad. Paham ya? Nah, dikatakan Nabi Daud mengatakan ya Rabb kaifa ashkuruk. Ya Allah, gimana caranya aku bersyukur kepadamu? Apa kata Allah? Al-an syakartani ya Daud. Sekarang kau telah bersyukur kepada aku wahai Daud. Nabi Daud cuma tanya, gimana caranya syukur kepadamu ya Allah? Apa kata Allah? Sekarang kau telah bersyukur kepada aku. Kenapa? Di dalam kalimat Nabi Daud mengatakan bagaimana cara aku bersyukur, ada dua makna kata Allah. Satu, dia merasa dia tidak pantas menerima nikmat dari Allah. Yang kedua, dia merasa dia tidak bisa membalas nikmat yang Allah berikan. Ini hakikat syukur. Hakikat syukurnya hati dua, merasa tidak pantas menerima, merasa tidak mampu membalas nikmat yang dimiliki. Itu hakikat syukurnya. Yang kedua, bil lisan. Apa? Yaitu kasratul hamd wal madah, banyak memuji, banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, syukrul jawari, antakmal biha amalu soleh. Kalau kita kemudian syukur anggota badan, gimana? Ya anggota badan, yaitu sorfu abdi jami aman amallahu ilaih lima khuliqa min ajli, menggunakan semua anggota tubuh kita ini untuk kebaikan. Itu berarti syukurnya anggota badan. Kalau kita melihat yang awam berarti kita tidak syukur dengan mata. Kita ngelaksnya dengan tangan berarti kita tidak syukur dengan tangan. Seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, apa? Dikatakan fi ba'dil kutub. Apa? Ad-dajjaj, dajjaju, ad-dujajah. Ayam itu kalau kukurium itu sentakan notnya pupuknya itu. Bu ya ngomong ini kalau. Kata ulama, ad-dajjaju yaqulu fi siyahihi bisyukri tadumun ni'am. Bisyukri tadumun ni'am. Bisyukri tadumun ni'am. Jadi kalau ayam kukuruyuk, makanya orang-orang kiai-kiai dulu itu suka nyara ayam. Kenapa? Karena ayam itu katanya mengingatkan kita disuruh bersyukur. Bisyukri tadumun ni'am. Dengan kamu bersyukur, apa yang kamu miliki akan selalu menjadi milikmu. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dengarkan, bisyukri tadunya. Paham ya? Orang makanya kita lihat ayam aja kayak gini. Orang, dengar, saya kesini. Untuk kalian pendosa, kalian ahli maksiat, lakukan 3 ini, kau akan lihat keajaiban Allah di sekeliling. Jika kamu pendosa, pasal 3 ini. 1, al-iqtiraf, merasa rendah diri dan hina di sisi Allah. Tapi nggak sampai putus asa. Apa yang melakukan maksiat putus asa mau bunuh diri, goblok. Loh, orang mati kemudian hidup kok kamu ingin mati. Itu Fir'aun itu seandainya kerajaannya mau dikasih ditukar dengan hidup 1 menit, mau tidak? Seberat apapun masalah, jangan minta mati. Mati gak enak. Kok pikir mari mati terus kamu tenang, terus jalan-jalan. Itu film tuyul Mbak Yul. Mari mati loh, ngawur. Kuburan ini cuma 2, imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin niran. Ruang tunggunya surga atau ruang tunggunya neraka. Seperti itu. Paham ya? Jadi sejelek apapun kamu, kelakuan dosa apapun, walaupun kamu bukan cuma berzina, kamu itu dagangan, kerjaanmu zina. Ada orang cuma melakukan zina, ada orang enggak, sudah kerjanya memang suhule dodol iku wis. Apa itu? Kamu aku pokoknya dodol iku. Dengarkan, sejelek apapun kamu, tolong pegang 3 hal ini, wahai pendosa. Maka kau akan temukan keajaiban alam yang membuat kamu dekat dengan Allah. 1, al-iqtiraf, merasa pecah hati dan merasa hina, tapi tidak sampai ke derajat putus asa, karena Allah telah mengatakan qul li ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hambaku pendosa yang sudah kelewatan batas, katakan kepada mereka selewat batas apapun dosamu, jangan pernah kau putus asa kepadaku. Katakan aku Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosamu aku Allah siap mengampuni.
Yang jadi masalah kapan kita menemukan kunci untuk dekat dengan Allah. 3 ini. 1, al-i'tiraf. Merasalah kamu hina, merasa kamu rendah diri, merasa kamu gak pantas. Habib Ali Habsyi mengatakan bahwasanya aku pernah ketemu seseorang, mukanya ini dohirnya itu sekalian nakal. Mungkin bahasanya yo gondrong, yo celonoan, kak surbanan, kak jenggotan, aksesoris agamanya nggak lengkap lah. Kayak aku kan lengkap lah, kacamata, cincin, jenggot, kumis kucing, ya kan, surbanan, lengkap. Kata Habib Ali, ini orang dohirnya nakal, celonoan, wa mahyaya wa mamati sulit, tapi dia sering lihat foto dengan Rasulullah. Kemudian aku tanya, apa sih yang membuat kamu kau ini raimu ini rai nakal, tapi kok isok ya foto dengan Nabi? Apa katanya? Makanya tidak yang membuat aku jumpa dengan Rasulullah, aku merasa orang paling hina dan aku tidak merasa memiliki apapun. Rasa hina itu yang menjadi makna aku bisa ya foto dengan Rasulullah. Paham ya? Nah, yang pertama iktiraf, yang kedua husnudzon, berprasangka baik kepada semua yang ada di hadapan. Yang ketiga, Allahumma niat taubat, pasang di hatimu keinginan untuk bertobat, walaupun belum tobat keinginan. Dulu dikatakan ada 2 orang, pemabuk, tukang zina. Nakal arek ini, kerjanya cuma akhirnya dia duduk, tapi dia ngerasa Allah, ya orang zina toh, minum khamr ya Allah, sekarang harganya aku hina. Tapi karena dia punya iktiraf, ada 1 orang dodolan sayur bayam, tapi dalam bahasa Arab namanya saktul bari. Apa? Saktul dodol bayam. Kami pakai bahasa Arab. Saktul bari. Ini 2 orang. Kita orang dodol bayam saktul bari semaput kabeh blek. Jadi dia gawa bayam. Akuku. Ya anu semaput ngene. Akhirnya terus ngomong, ketika sadar kan keweden iki. Aku gak dodol ganja. Aku dodol bayam. Lah kok kaget itu. Sampai semaput. Ketika sadar ditanya, kenapa kamu pingsan? Ada orang jual saktul bari. Iya, ketika dia lihat dia lewat, aku nggak dengar saktul bari, yang aku dengar adalah is'a tarobiri. Hambaku is'a, aku kok kacau kok bermandek kok laku kok maksiat kok. Is'a jalan tarobiri, kau akan kau akan temui kebaikan. Laku orang aku, kau akan itu. Is'a tarobiri, jalan kau akan temui kebaikan. Yang satunya, kamu kenapa? Aku mendengar mengatakan bahwa suara yang aku dengar di telingaku apa? Sa'atul diri. Waktunya berbuat baik. Kalau sebentar saiki wae kalau berbuat baik. Nah, saiki wae kalau berbuat baik. Sehingga langsung tobat. Kenapa? Ada detik iktiraf, husnudzon, niat bertobat. Kapan kau lengkapkan hatimu, satu saat kau akan lihat. Kadang kau delok apa jenenge? Delok apa truk buline orang nasihat langsung sadar. Delok tulisannya tak biasa tapi tentu itu Allah akan menjadikan keajaiban di hadapanmu kalau kau pegang dia ini. Al-i'tiraf, husnudzon, niat taubat. Allahumma shalli. Yang ketujuh, apa? Al-hamadun. Orang yang mengatakan alhamdulillah itu adalah pemuja Allah secara sejati. Di hari kiamat akan dipanggil liyaqumil hamadun, berdiri wahai pemuja sejati. Kemudian berdiri rombongan masuk surga tanpa hisab. Jika ditanya manil hamadun, siapa orang-orang yang hamadun, yaitu alladzina yashkurullah ala kulli hal, mereka yang syukur kepada Allah di setiap keadaan. Apa hamadun? Bersyukur kepada Allah di setiap keadaan. Bismillah, alhamdulillah, al-khair wasyar bimashi. Sudah takdir baik, takdir Allah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma rahmat. Yang ke-8, al-bait fil jannah. Allah menyediakan surga, rumah di surga. Dikatakan ketika ini amalannya ahli tarim. Mbun ini diamal lawan kuat atau tidak. Idama tawalat, jika Allah itu ada orang punya anak diambil mati, maka gimana?
Maka Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat parani orang itu. Coba apa yang dikatakan ketika ada yang takziah? Ada yang takziah? Apa yang dilakukan? Kemudian mengatakan bahwasanya, ya Allah, dia ini hamidat wastarja. Dia mengatakan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan itu, maka ibnu diambil dari jannah. Bangunkan rumah di surga. Bangunkan dia rumah di surga. Kenapa? Kalau kena musibah orang. Dan ini ahli tani ngamalkan. Jadi kalau ada orang mayit, umpama ada keluarga yang kepaten, mau saya kepaten. Sampai teko, adamallahu ajrakum habib, adamallahu ajrakum. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalamu atas musibah yang menimpamu. Apa yang anda katakan? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lagi ibu mati. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau orang diagram enggak. Jadi diagram itu amalkan dari hadis ini. Jadi kalau ada orang meninggal, dia akan mengatakan adamallahu ajrakum. Maka Sahibul Masibah mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kan kamu kok, tapi ini soal alhamdulillah. Jadi ada dia orang ini loh kesulitan kita. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-9 apa? Tawabus syukur indal marad. Orang kalau sakit mengatakan alhamdulillah, akan Allah siapkan pahala khusus. Dikatakan idza maridal abdu, jika seorang hamba sakit, kemudian ba'atsallahu ta'ala malaikat, 2 malaikat datang. Apa? Madalak yaqulu li'uwadih. Allah mengatakan, "Hei malaikat, para hambaku yang sakit, yang sedang sakit, lihat. Kalau ada orang yang datang jenguk, apa yang dikatakan yang sakit ini? Dia mengeluh apa enggak? Enggak ya Allah, ketika dia sakit, ada orang jenguk, ya Allah sakit apa kamu? Alhamdulillah, ini insyaallah ada akhirnya, ada hikmahnya sakit insyaallah. Alhamdulillah sudah lumayan, alhamdulillah. Maka ketika kembali Allah mengatakan, maka ketahuilah jika dia mati, masukkan dia ke surga. Jika dia sembuh, maka dari sakitnya, kalau dia sakit tangannya, tulangnya ganti tulang dengan yang lebih baik. Jika sakitnya di daging, dagingnya ganti dengan daging yang lebih baik. Jika darahnya, momen dia sering cuci darah, tapi kalau dia ingat orang, ditanya orang sakit apa, alhamdulillah sudahnya. Kalau memang dia syukur, maka dia sembuh, maka ketahuilah sembuhnya dia darahnya ganti darah yang lebih baik. Kalau dia mati, langsung masuk dan dia ke surga. Kenapa? Ini pahala kalau orang sakit, dia tidak mengeluh. Maksudnya kalau kalau apa sih ngomong? Tapi juga ini. Allah Ta'ala. Yang ke-10, awal man yadkhulul jannah, yaitu adalah pertama kali orang yang masuk surga. Rasulullah bersabda, awwalu ma yadkhulul jannah alhamdun ala kulli hal. Orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang suka muji kepada Allah di setiap keadaan. Fis sarra wad dharra. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, alhamdulillah. Jatuh, alhamdulillah fihi khair. Sakit, alhamdulillah ada hikmahnya. Siapa orang yang memuji Allah di setiap keadaan, nanti adalah termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, al khair wa syarr bi masyiatillah. Ya Allah. Tinggal al khair wa syarr bi masyiatillah. Mau ditutup eman, takut tak tambah sedikit enggak apa-apa. Ya, sing boleh enggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al khair wa syarr bi masyiatillah. Ada beberapa faedah dari ini. Al khair wa syarr bi masyiatillah. 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang dikatakan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, hal tadri man asra'un nas mururan ala sirat. Daud, nanti di sirat itu ada orang yang cepat seperti kilat. Siapa orang yang lewat kilat? Lewat sirat seperti cepat kilat. Ada 2 orang wahai Daud.
Siapa ya Allah? Alladzina yarduna bi hukmi. Dia yang menerima hukumku, ketentuanku. Aku tentukan baik dia terima, aku tentukan jelek dia terima. Maka orang yang menerima ketentuanku, maka itu orang yang nanti akan cepat lewat sirat. Yang kedua adalah al-sinatuhum rudban bidzikrillah, yang lisannya itu tidak pernah kering dari zikir. Artinya apa? Selalu berzikir, zikir. Dua orang ini. Ada apa? Sirot ini Pak, sirot ini aku. Ada yang mengatakan sirot itu jisir mamdudun alamat min jahannam, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Ahad minaseh, lebih tajam dari pedang. Adat minasya'roh, yang kedua sifatnya lebih tipis daripada rambut. Dan juga muzil, menggelincir, licin. Thariquhu mudlim wahri, yang keempat gelap dan membakar. Yang kelima, kalalib ala jawanibi, kanan kirinya itu ada besi yang siap menarik kepada orang yang lewat. Yang keenam, kathiru syaukah minal hadid, banyak di jalannya itu banyak duri-duri dari besi. Itu sirat. Tapi dua orang ini lewat seperti itu. Nanti di hari kiamat semuanya para nabi mengatakan Allahumma sallim sallim ya Rabbi, sallim ya Rabbi, sallim. Kecuali Rasulullah mengatakan Allahumma. Yang kedua, artinya ridho. Apa ridho? Ridho itu kata ulama bahasanya ar-ridho sukunul qalb tahta jiryanil hukum. Ridho itu adalah hati tenang ketika mendapat ketetapan dari Allah. Baik buruk, hati tidak gerak. Itu namanya syukur. Ada yang lebih lagi. Apa kata Ruwain mengatakan ridho, ar-ridho istiqbalul ahkam bil farad. Orang yang ridho itu adalah orang yang gembira ketika dapat ketentuan. Ada seorang perempuan, dia ngiris bawang, tangannya kena potong, kena pisau putus. Kemudian dia ketawa, alhamdulillah. Kaget bojo, loh, kalau tanganmu putus kok alhamdulillah. Apa? Halawatu ajriha, pahala yang Allah siapkan membuat aku lupa daripada sepertinya rasa sakit. Yang ketiga, Rabi'ah Adawiyah. Kapan sih seorang hamba itu dikatakan ridho? Rabi'ah Adawiyah mengatakan, kapan dikatakan hamba itu ridho dengan qada ketetapan Allah? Kata Rabi'ah Adawiyah, idza sarra bil musibah kama sarra bin nikmah. Kapan orang itu gembira mendapat musibah sebagaimana dia gembira ketika mendapatkan nikmat, maka saat itu kamu berarti ridho. Yang keempat, mamnu ta'ziyah, orang yang dilarang untuk ditakziahi. Kalau ada orang mati, kita dilarang datang. Siapa? Loh, kasihan teman saya kena musibah, kok kita nggak boleh datang? Dengan Hakim Al-Asam mengatakan, idza ra'aitum sahibul musibah, kalau kau lihat ada orang kena musibah, gad mazzat dia, bajunya itu dia disobek, wa'at haral jaza, jurit-jurit, nempeleng, maka fala tu'azuhu fa innahu sahibul ithim. Jangan didatangi karena dia ini orang yang sedang melakukan dosa. Faman azzahu faqad syarakahu bil ithim. Siapa orang yang ziarah kepada orang yang kena musibah jerit-jerit, mukul-mukul badannya, mecahkan piring, ini orang berarti membantu dia maksiat. Kenapa? Orang dikatakan orang kalau kena musibah bajunya disobek, mecahkan piring, mukul tembok, mecahkan kaca, kataan nama akhadha rumhan yuqatil roh. Seorang dia ini megang tombak, Allah katanya seperti itu. Bahwa jadi kalau ada orang kena musibah jerit-jerit, baca jangan didatangi. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, 7 perkara yang membuat orang bisa menjadi ridho. Allahumma shalli alaihi. Saya kepingin belajar ridho, menerima. Saya ditinggal, saya diam. Gimana cara menerima? Yang pergi, biar pergi. Jangan jadi. Saja keluar kata-kata. Allahumma dengarkan. Kalau kita kepingin belajar ridho, kita kepingin jadi orang yang ridho dengan takdir ketetapan Allah, ada 7 jalan. 1, numlil qalb bil ilm.
belajar ilmu kayak sekarang ini. Ini berarti kita belajar. Iya, berarti salah. Sudah yang pergi berarti bukan milikku, yang datang ini. Sudah ketetapan. Semuanya Bismillah. Alhamdulillah. Baca dibaca ini. Paham ya? Yang kedua, julus ma'al ulama. Sering duduk sama ulama. Yang pertama, menemui hati dengan ilmu. Yang kedua, sering duduk dengan ulama. Yang ketiga, mujanabatul asrar. Jauhi teman duduk yang jelek. Karena orang yang suka duduk dengan teman yang jelek itu suudzon dengan Allah, suudzon dengan orang soleh. Orang yang suka duduk, salah teman duduk, dia akan suudzon. Iya, aku kok gini ya, aku kok gini ya, aku kok gini kan? Kenapa? Suudzon sama Allah. Kenapa? Karena kamu salah teman duduk. Yang keempat, bitasobur wal mujahadah. Kalau kepingin menerima, ya sabarlah. Berusaha, sabar. Sedih, ya kamu kok nangis, tapi sudah sendiri. Rasulullah itu ketika putranya Ibrahim nangis. Apakah menangis tidak bisa? Yang penting nggak sampai menunjukkan kata-kata kalau kita ini nggak terima dengan ketetapan yang Allah berikan. Berusaha untuk pura-pura sabar. Nggak apa-apa, pura-pura sabar. Dengan kamu pura-pura sabar, kapan-kapan Allah akan buat kamu sabar. Yang kelima, nata'allam fadail. Nata'allam fadail. Belajar tentang keutamaannya ketetapan Allah. Belajar apa sih istimewanya ketetapan Allah? Yang keenam, doa wal istighfar. Mohon ya Allah, mudah-mudahan sabar ya Allah, mudah-mudahan sabar ya Allah. Astagfirullah, kok gini ya Allah, Pak Ati nggak terima ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Berdoa dan istighfar. Yang ketujuh, la yatba' khawatir su', yaitu tidak mengikuti daripada was-wasnya hati. Kalau kita kena musibah sama hati diwaswas, suruh diri, yang disuruh ini, yang disuruh. Nah, untuk menghilangkannya, zikir yang seperti diajarkan Habib Abdul Wali terus yang pernah kita ajarkan, la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali. Karena hu itu adalah zikir batin. Nah, zikir batin. La ilaha illallah. Setiap habis sholat, sebelum berdiri, setelah Fatihah semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 12 kali, hu, 12 kali. Amin. Yang belum dengar atau apa, tidak sahih ijazah, saya ijazahkan ini dari guru saya semua dan para guru saya lain, saya ijazahkan kepada kalian semua. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf terlalu panjang pertemuan kali ini, tapi karena pertemuannya 5 minggu sekali, jadi agak panjang. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Yang datang mudah-mudahan barokah semua insyaallah. Ini ada yang meninggal dunia, Sayyid Hasan Al-Habsyi Kabdu ya. Dan juga permintaan dari teman-teman yang yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ini ada jadi teman kita yang dari Sampang, ibunya sedang sakit. Ibu Khosilah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kita yang meninggal dunia, Allah ampuni dosanya, Allah akan belajar insyaallah. Hadirin wasallallahu alaihi wa Fatihah.